Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini kita membahas tentang akal gitu ya. Apakah akal itu penting ya, dan bahkan apakah menggunakan akal dalam beragama itu penting gitu ya. Mengapa saya mengangkat topik ini? Karena memang saya ya beberapa kali ketemu orang ya dan menganggap akal itu tidak penting gitu. Orang itu yang penting iman gitu. Yang penting iman atau percaya gitu. Kan sekalian, saya termasuk orang yang keimanan saya ini dibangun atas penggunaan akal saya gitu ya. Jadi ketika saya melihat alam ini gitu ya, kebetulan saya itu suka IPA dulu ya, suka IPA, suka belajar dan melihat betapa alam ini sebenarnya penuh dengan keteraturan, dengan rumus-rumus ya. Maka itu semakin menguatkan keimanan saya gitu ya. Begitu kemudian saya, karena saya merasa kagum ya, ya di SMA dulu saya memilih jurusan fisika, termasuk belajar biologi, DNA dan semacamnya itu yang sangat teratur, sangat canggih menurut pikiran saya, membuat kemudian saya melanjutkan di jurusan teknik fisika ya, di jurusan teknik fisika. Dan di situ saya semakin mendapatkan pencerahan ya, dan semakin kagum kepada kebesaran Allah. Jadi iman saya itu semakin membesar gitu ya. Semakin detail saya belajar ya, semakin besar kekaguman saya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya belajar elektronika, belajar eh, mekanika fluida, belajar bahkan sampai di termodinamika ya, dan mungkin yang terakhir di fisika kuantum ya, sehingga kemudian ya semakin dalam belajar itu membuat kekaguman saya itu semakin besar. Kan sekalian, bahkan kalau kita melihat di eh, apa namanya di beberapa kitab zaman dulu gitu ya, keimanan seseorang itu ya saya ndak akan mengatakan bahwa ya di sini malah dikatakan tentang sah dan tidak sahnya imam itu terkait dengan eh, penggunaan logika, tetapi saya tidak akan masuk ke sana ya. Tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa keimanan yang sempurna itu harus dibangun dari akal gitu. Jadi dulu ada ulama ya yang meragukan apakah memang harus dibangun dari akal gitu ya. Ada seorang ulama yang meragukan ya, tetapi ketika ulama yang namanya Al Usmoi ya, itu bertanya kepada seorang badui. Badui itu dianggap orang yang tidak pinter gitu ya, orang yang paling paling uh, tidak pinter lah ya. Dan kemudian diragukan apakah dia bisa mengambil keyakinan dari akal, atau akal mereka mampu ya, menghasilkan keyakinan ya. Dan ditanya begini ya, dengan apa engkau mengetahui Tuhanmu? Itu ya pertanyaannya. Ulama itu begitu, dan si Badui itu menjawab yang tidak dibayangkan oleh ulama ini gitu ya. Dia menjawab,
kotoran unta menunjukkan adanya unta, ya. Dan jejak kaki menunjukkan adanya orang yang lewat, gitu ya. Ya. Maka langit yang penuh bintang dan bumi yang terhampar tidakkah menunjukkan atas adanya Tuhan yang maha pengasih dan maha mengetahui. Ya, itu itu orang yang dianggap paling tidak mampu berpikir, gitu ya, mampu untuk menggunakan logikanya. Ya, kayaknya ya lebih pinter ya dari orang-orang yang saat ini mengatakan dirinya ateis atau apa namanya itu, bahasa kerennya apa lupa saya, agnostik ya. Sekarang kan musimnya gitu ya, mereka merasa keren, tetapi ternyata logikanya masih kalah eh, dengan orang Badui ya, yang pada waktu itu dianggap tidak mampu menggunakan logika ya. Nampaknya orang agnostis ini agnostik ya, kok sulit betul ya. Itu perlu belajar pada orang Badui ini ya. Kan sekalian, di dalam beberapa ayat Al-Quran juga dikemukakan tentang pentingnya menggunakan akal ini, gitu. Di surat Al-Mulk ayat 10 itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, siapa orang-orang yang orang-orang yang penghuni neraka ini berkata, gitu, andaikan dahulu kami mendengarkan ya, atau memikirkan ya, atau menggunakan akal, gitu ya, au nakilu, atau kami menggunakan akal ya, tentulah kami tidak termasuk ke dalam gulungan para penghuni neraka yang menyala-nyala atau neraka sa'ir ya. Jadi mereka menjadi penghuni neraka itu karena ya mereka tidak mendengar ya, dan tidak menggunakan akal mereka. Jadi memang ya itulah ya, makanya saya ini di dalam agama ini sangat di dalam agama Islam ini sangat suka ya, karena mendorong menggunakan akal. Bahkan di ayat-ayat yang lain dikatakan ini ayat ini saya apal mungkin ya, Al-Baqarah ayat 164 ya, itu saya apal. Itu tentang karakter dari ulul albab ya, seorang ilmuwan ya, ulul albab itu ya. Di situ dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab ya. Jadi sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, wah tilafil laili wan nahar la ayati liulil albab, maka di situ terdapat ayat ya, liulil albab, bagi orang-orang yang dinamakan ulul albab ini ya. Jadi makanya kenapa saya ini merasa bahwa semakin saya belajar ya ayat-ayat yang dinamakan itu ya, dinamakan la ayati liul albab, ayat-ayat yang ada di situ itu saya semakin, keimanan saya semakin tebal ya, semakin tebal. Kan sekalian, saya bersyukur bahwa kemudian saya belajar ya, dan menggunakan pikiran saya secara maksimal ya, sehingga saya ini benar-benar tunduk ya, artinya itu benar-benar menyerah dan tunduk, pasrah kepada Allah itu, karena memang melihat kebesarannya yang luar biasa ya. Dan kalau kita melihat ya,
maka penggunaan logika ini begitu penting ya. Dan selain tadi yang saya bacakan itu memang dalam beragama itu logika itu bisa mencegah fanatisme buta ya, ngawur. Jadi bisa mencegah dari kengawuran ya. Rata-rata orang itu kalau dibangun dari doktrin ya, atau maksudnya itu taklid ya, itu kadang-kadang dia tidak mampu menggunakan akalnya ya. Saya melihat bahwa orang-orang yang ekstrem, yang berlebih-lebihan itu karena dia hanya mengandalkan doktrin dan tidak menggunakan akal. Logis apa enggak sih sebenarnya gitu. Makanya saya menyerukan ya menggunakan akal agar kita ini tidak mudah dimanfaatkan ya, tidak mudah dikacaukan pikiran kita ini ya. Kemudian kawan-kawan, jadi logika ini juga, akal ini juga membantu kita untuk memahami perbedaan pendapat. Jadi kalau sekarang ini spektrum beragama saya itu saya buat lebar gitu ya. Artinya saya tidak bisa terlalu dikerdilkan di dalam pemahaman agama ya. Saya doa kunut apal saya, tetapi kalau diimami kawan-kawan di Muhammadiyah saya biasa aja, sah-sah saja gitu ya, seneng saja gitu ya. Tapi apal saya doa kunut apal. Kalau saya menjadi imam di kalangan yang berkunut ya pakai doa kunut gitu. Kalau menjadi imam di kalangan yang tidak berkunut ya bisa aja tidak berkunut ya. Dan saya merasa itu ya biasa-biasa saja gitu. Itu saya anggap sebagai satu perbedaan ya, keduanya tetap sah ya. Kan sekalian, termasuk juga kalau kita melihat ya, kalau kita melihat itu misalnya tadi sudah ya, toleransi sudah ya. Jadi termasuk juga di logika ini atau akal ini bisa membedakan antara kebenaran dan hoax ya. Jadi kita ini bisa tahu, kadang-kadang orang itu kalau sudah terdoktrin gitu hanya dibangun keyakinannya tanpa diasah akalnya, itu kadang-kadang tidak masuk akal gitu ya. Ya dia hoax dianggap sebuah kebenaran. Ini baru-baru saja ini katanya ditemukan gua yang kalau masuk ke situ langsung menuju keluar sudah di Mekah. Ini kan ya hoax ya. Tetapi karena tidak menggunakan akalnya ya banyak sekali yang menganggap itu benar dan rame-rame ke sana ya. Ya seperti itulah ya. Jadi dalam agama sendiri banyak dagelan-dagelannya juga itu, karena tidak memahami agama dengan menggunakan akal gitu. Sebagai penutup dulu di dalam sejarah penulisan Al-Quran itu Umar bin Khattab itu juga mengajak Abu Bakar itu dengan menggunakan akal ya. Jadi ketika Umar mengusulkan pembukuan Al-Quran, itu juga mengatakan ke Abu Bakar begini ya. Jadi Umar ini mengkhawatirkan ya bahwa Al-Quran ini akan lenyap ya, karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur di dalam perang Yamamah ya. Yaitu menggunakan logika begitu. Kalau para penghafal ini banyak yang gugur, nanti jangan-jangan Al-Quran ini lenyap gitu.
logika yang dibangun oleh Umar seperti itu. Akhirnya Abu Bakar menyetujui ya dengan gagasan Umar ini. Termasuk juga ada kisah di dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim ya. Jadi Nabi Ibrahim ini juga begitu ya, menggunakan akalnya di dalam mengenal Allah ya, mengenal Allah. Jadi ketika melihat bintang, wah ternyata terbenam, dia melihat bulan ternyata terbenam dan sebagainya ya. Termasuk bagaimana dia menggunakan akalnya ketika Nabi Ibrahim ini menghancurkan berhala-berhala ya. Kemudian ada satu berhala besar dikalungi sama kapak itu ya, kapak ya. Kemudian Raja Namrud ya waktu itu ya, Raja Namrud bertanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, wah itu berhala yang paling besar. Kemudian Namrud mengatakan, ya bagaimana berhala kok bisa menghancurkan, bisa menggunakan kapak ini, gimana ceritanya ya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ya kalau menggunakan kapak aja nggak bisa, mengapain disembah gitu. Jadi beliau ini juga menebarkan dakwah dengan mengajak orang untuk berpikir, mengajak orang-orang itu untuk berpikir. Jadi itu ya, jadi ya tetap gunakan akalmu ya untuk apapun ya, termasuk di dalam mencerna agama, agar kamu tetap waras gitu ya, waras, tidak ngawur ya, dan tidak ekstrim ya, dan tetap tetap hormat ya, tetap hormat kepada orang lain yang mungkin ada perbedaan dalam fikih dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.